Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri menggendong Momo, dan membelai kepalanya, Momo, kamu harus berubah pikiran mulai sekarang. Dia tidak mau dipanggil Paman Randy, dia dipanggil ayah. Jika kamu ingin sedikit lebih dekat dengannya, panggil dia ayah. Dengan itu, Putri menatap Randy, mengedipkan matanya, dan bertanya, bisakah Momo memanggilmu begitu? Tentu saja dia bisa, ini adalah pikiran Randy, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk sedikit, dan ekspresinya begitu tenang sehingga sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Namun, Putri tidak ingin melepaskannya begitu saja. Putri semacam ini bahkan lebih hidup. Randy tidak punya cara untuk menghadapinya, jadi dia hanya bisa berkata, tentu. Iya, Putri tertawa puas, dan melepaskan Momo untuk bersiap pergi bekerja. Ketika dia kembali ke kamarnya, Randy juga masuk. Dia memiliki dasi di tangannya dan akan mengikatnya untuknya. Putri melihat ke atas dan tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Randy memperhatikan tatapannya dan berbalik untuk menatapnya. Apa yang salah? Aku, Putri menatap mata Randy yang dalam dan tanpa sadar menggigit bibirnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Matanya berkedip-kedip dengan air. Seolah-olah ada ribuan kata dan pikiran melintas di benaknya. Namun, dengan mengepalkan giginya, semuanya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa lagi melihat cahaya hari. Randy dikejutkan oleh tatapannya. Dia hanya berpikir bahwa wanita ini sedang memikirkan sesuatu dan meminta masalah. Dia menghela nafas pelan, melepas dasinya yang belum selesai diikat, berjalan ke sisi Putri, dan menatap mata Putri dengan tatapan penuh tekad. Dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Dia berkata dengan selembut mungkin. Mendengar itu, Putri tertawa, dan tahu bahwa Randy telah salah paham padanya. Tapi dia tidak mengatakannya dengan keras, dan hanya mengangguk dengan senyum tipis. Dia kemudian mengambil dasi dari tangan Randy dan mengikatnya dengan ringan. Aku hanya ingin mengikat dasimu sekali. Di masa depan, biarkan aku mengikat dasimu. Putri menunduk dan berkata dengan lembut. Ada seorang pria yang menggambar alis untuk istrinya sepanjang hidupnya. Hari ini, izinkan aku mengikat dasimu sepanjang hidupmu. Tadi malam, Putri tampaknya telah menjadi orang yang sangat berbeda. Dia tidak lagi peduli dengan dendam dari masa lalu, dan akhirnya bersedia menghadapi hubungan di antara mereka. Randy sangat terkejut dengan perubahannya, tetapi dibandingkan dengan keterkejutan, sukacita tak berujung di hatinya berdenyut dan berdesir, mengguncang segalanya sampai ke bagian terdalam hatinya. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Begitu baru dan sangat tak terlupakan. Putri masih serius mengikat dasinya, diam-diam menunggu jawabannya. Dia menundukkan kepalanya sehingga wajahnya tidak bisa dilihat, hanya bulu matanya yang tebal, seperti kipas, berkedip-kedip seolah-olah meminta belas kasihan. Randy tidak bisa menolak untuk menjawab. Dia tiba-tiba menggunakan tangannya untuk menopang rahang bawah tipis Putri, membungkuk dan menciumnya. Ciuman ini datang begitu tiba-tiba dan sangat keras sehingga Putri tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Namun, tidak seperti biasanya, dia tidak menyusut dan tidak menolaknya. Randy membelai wajah lembut Putri, dan perlahan menggerakkan bibirnya yang sedikit melengkung ke samping telinga Putri dan berkata dengan lembut, "Oke." Suaranya serak dan rendah, seolah-olah itu adalah pasir yang membawa aura hangat. Putri tidak bisa membantu tetapi menggigil, tetapi dengan cepat menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya yang memerah saat dia terus mengikat dasinya. Namun, tangannya sedikit gemetar.
Dia benar-benar merindukan kejahatan yang dia tunjukkan tadi malam karena ingin mendorong Randy. Setelah entah berapa lama, Putri akhirnya selesai mengikat dasi. Dia menghela napas panjang lega, mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata bermain-main di Randy. Randy geli dengan ekspresinya dan menggelengkan kepalanya dengan penuh kasih. Lalu, dia dengan cepat mencium pipi merah menawannya. "Terima kasih istriku," katanya. Putri tertawa puas. Melihat dasi kupu-kupu lurus, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah puisi yang berjudul "Untuk Mengikat Hati yang Sama." "Aku bersedia berbagi hati yang sama denganmu dan memiliki hubungan seumur hidup denganmu. Tidak perlu berterima kasih padaku, suamiku," dia menjawab sambil tersenyum. Hari ini di tempat kerja, suasana di kantor benar-benar berbeda. Putri mengetahui bahwa manajer departemen operasi Tiara telah dipecat oleh perusahaan, dan posisi manajer departemen operasi sekarang kosong. Tatapan semua orang tertuju pada Putri. Ada yang iri, dan ada yang cemburu, tapi mereka masih terus berteman dengannya. Cara dia memanggilnya Nyonya Randy membuat Putri merasa sangat tidak nyaman. Memang benar dia adalah Nyonya Randy, tapi dia hanya putri di perusahaan dan tidak mau disebut dengan panggilan seperti itu. Semua orang memanggilnya Nyonya Randy menyangkal kemampuannya untuk bekerja. Saat itu, dia tidak ingin hubungannya dengan Randy menjadi publik, jadi inilah yang dia khawatirkan. Nadia berkata dengan gembira, "Putri, kamu memiliki harapan terbesar untuk posisi manajer departemen operasi kita sejak manajer Tiara dipecat. Sejujurnya, jika dia memiliki kemampuan, Putri yakin dia akan mampu memenangkan posisi manajer departemen operasi. Tetapi di mata semua orang, jika dia bisa menjadi manajer departemen operasi, itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena hubungannya dengan Randy. Sepanjang hari, Putri tidak melakukan sesuatu yang penting, dan hanya menggunakannya untuk berurusan dengan mereka yang hanya pernah bertemu sekali sebelumnya, dan sekarang datang untuk mencoba dan menjalin hubungan dengannya. Jika ini terus berlanjut, apakah dia masih bisa bekerja dengan baik? Setelah pulang kerja, Putri tidak pulang. Sebaliknya dia pergi ke workshop untuk bertemu Lily. Melihat Putri datang, Lily juga senang. Dia menariknya ke kantor dan menunjukkan keuntungan studio kepada Putri. "Putri, keuntungan studio berlipat ganda tahun ini. Jika kita terus mendapatkan uang, kita akan segera dapat membeli mobil di kota Jakarta ini." Setelah mendengar kabar baik seperti itu, Putri juga sangat bersemangat. "Kita benar-benar memiliki keterampilan manajemen yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang begitu baik, ini adalah perbuatan baikmu yang pertama. Lihat sanjunganmu." Lily memutar matanya ke arahnya, dan berkata, "Putri, bagaimana kalau kita melakukannya bersama saat kamu kembali? Dengan keahlian manajemen dan bakatmu, kita telah bergandengan tangan untuk menciptakan studio desain pernikahan paling terkenal di Jakarta." Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.